Selamat pagi. Sekarang saya sedang bersama dengan Bapak siapa Pak? Mas Gatot, Pak Gatot. Pak Segato. Nah, beliau ini bekerja di Pemadam Kebakaran Jakarta Pusat dan Di kantor dinas. di kantor dinas Jakarta Pusat. Dan sekarang saya akan mempertanyakan beberapa pertanyaan Ah, terhubungan dengan kebakaran pemukiman di daerah Jakarta. Pertanyaan pertama Pak, yang tanya apa? pada saat kebakaran pemukiman, peralatan apa saja yang perlu dibawa oleh petugas lapangan? Peralatan yang dibawa? Iya, Pak. Oke, baik. Sebelum ke pertanyaan ini terkait dengan apa sih yang dibawa oleh petugas pemadam kebakaran ketika ada kebakaran di pemukiman. Oke. Peralatan yang dibawa adalah sesuai dengan apa yang menjadi sudah aturan terkait dengan mobil pemadam kebakaran. Standarisasi mobil pemadam kebakaran itu regulasinya adalah SNI nomor 7053 tahun 2022. Nah, ini terkait dengan standarisasi mobil pemadam kebakaran, yaitu peralatan-peralatannya. Nah, apa sih yang dibawa ketika pemadam menuju ke tempat kebakaran di pemukiman, baik pemukiman maupun gedung dan sebagainya? Ini alatnya itu adalah sama, diantaranya selang, dan nozzle, kemudian ada tangga dan sebagainya. Oke. Nanti bisa dilihat di standarisasi mobil pemadam kebakaran. Ya. Kemudian kedua, yang paling penting juga APD petugas. Selain alat yang dibawa oleh petugas damkarnya juga pun harus menggunakan alat pelindung diri sesuai dengan keputusan gubernur nomor 8583 tahun 2022 terkait dengan standarisasi peralatan kerja teknis dinas penanggulangan kebakaran di 10 kamar aja gitu, di 10 kamar dinas penanggulangan kebakaran dan penanggulangan kebakaran dan penyelamatan. Dan oke, lagi deh yang ditanyakan. Berdua ya? Berdua Pak. Berdua apa tuh pertanyaan? Jika kebakaran disebabkan oleh korsleting listrik, petugas maupun kendaraan menggunakan alat air atau foam untuk memadamkan dan mencegah penyebaran api. Oke, pertanyaannya adalah tadi apa sih pertanyaannya? Jika kebakaran disebabkan oleh korsleting listrik, petugas maupun kendaraan menggunakan alat air atau foam untuk mencegah menyebarnya. Baik, ketika terjadi kebakaran korsleting, tentunya petugas pemadam kebakaran pertama yang dilakukan adalah melakukan pemadaman menggunakan apar jenis powder sesuai dengan regulasi yang ada, yaitu SNI nomor 0437 2013. Karena apa? Ini adalah kebakaran listrik ya. Kalau kebakaran instalasi listrik menggunakan powder. Terus kemudian langkah kedua adalah berkoordinasi dengan pihak PLN. Apa lagi? Nomor 3 ya? Nomor 3 Pak. 3 pertanyaannya apa? Nomor 3 itu pertanyaannya tentang jika sumber air di daerah terjadi kebakaran terbatas, apa yang harus dilakukan oleh petugas? Karena biasanya petugas kan mengandalkan air di kurang ya. Oke. Oke, baik. Contoh ketika petugas pemadam kebakaran sumber airnya terbatas, yang dilakukan adalah pertama mencari sungai terdekat, hidran, kemudian danau ataupun yang lainnya yang bisa dijadikan sumber air untuk pemadaman. Oke, sumber air
terakhir nomor 4 apa pertanyaannya itu? Jika setelah memadamkan kebakaran pemukiman, apakah masih ada prosedur yang harus dilakukan oleh Ada. petugas? Oke. Jika kebakaran sudah padam ya, petugas akan melakukan satu adalah overhaul. Maksudnya dari overhaul itu adalah memeriksa kembali secara detail pada area kebakaran untuk mencari titik api yang tersembunyi. Kemudian langkah kedua adalah mencari data jumlah objek yang terbakar, kemudian korban jiwa, terbakar, korban jiwa, dan sebagainya. Apalagi Itu saja pertanyaan dari saya, Pak. cukup ya, Cukup dari ya, saya. nanti tinggal kamu kembangkan ya. Cukup, Pak. nanti tinggal bikin laporan ya. Siap. Baik, terima kasih banyak, Pak. Ya, sukses ya. Terima kasih, Pak. Nah. Nah, bagaimana teman-teman berbicara saya dengan Pak Segatot dari Pemadam Kebakaran Jakarta Pusat. Nah, sehubungan dengan Bapak Segatot tadi, nah di belakang saya sekarang banyak sekali kendaraan-kendaraan pemadam kebakaran yang biasanya kawan-kawan lihat nih di TV-TV ya. Nah, dari ujung sana ada mobil komando sampai ke belakang sini, sampai belakang sana itu juga mobil pemadam kebakaran semua. Nah, kendaraan ini adalah kendaraan yang pastinya akan diterjunkan pada saat kebakaran pemukiman. Nah, tentunya kebakaran pemukiman itu kan juga berbahaya bagi kita semua. Jadi saya harapkan maupun dari pihak pemadam kebakaran mengharapkan agar lebih berhati-hati, lebih bijaksana dalam mencegah kebakaran. Dan jika Anda masih melakukan hal-hal yang seperti membiarkan kabel masih menancap di stop kontak, kabel sudah terkelupas, penggunaan listrik secara berlebihan sehingga listrik yang dialurkan sangatlah besar, itu harus Anda hati-hati, harus Anda hindari. Baiklah, segitu saja wawancara saya dengan pihak Pemadam Kebakaran Jakarta Pusat. Mohon maaf bila ada kesalahan dan mungkin kesalahan kata, ketidakenakan hati Anda. Jadi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.